puasa ini kan rahasia hamba dengan Tuhannya. Begitu juga ketika dalam memberikan pilihan coblosan itu salah satu asas pemilu itu adalah rahasia. Tidak boleh ada yang tahu pilihan saya. Sehingga saya benar-benar independen. Saya benar-benar menghadap dengan Sang Pencipta saya itu tanpa ada paksaan. Saya berketuhanan itu tanpa ada intervensi. Itulah keyakinan saya. Nah, begitulah dalam pemilu semestinya nilai-nilai keberagamaan kita tidak mesti hanya kita wujudkan dalam bentuk ritual, tetapi harus dimanifestasikan dalam bentuk tindakan yang benar-benar bisa terukur dampaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang. Kembali lagi bersama kami di podcast Ngabuburit Pengawasan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saya, Firdaus Mukti Anissa, sebagai host pada episode kali ini dengan tema manifestasi nilai-nilai Ramadan dalam mewujudkan sistem pemilu yang berkeadilan. Telah hadir saat ini bersama kami Pak Kodim Hukum dan Sengketa Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Suhardi SIPMH. Selamat siang, Bapak. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak, telah hadir pada kesempatan ini. Berbicara tentang Islam, Pak, memerintahkan umatnya untuk berperilaku adil dalam segala situasi, meskipun itu kepada musuhnya, Pak. Dalam konteks pemilu, Pak, keadilan diwujudkan melalui sistem hukum yang mengatur kesetaraan akses, perlakuan yang sama bagi semua peserta, dan dalam proses penyelesaian sengketa yang imparsial. Apakah sistem hukum pemilu kita sudah mencerminkan keadilan sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada saat Ramadan ini, Pak? Ya, pertama saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1447 Hijriah ya. Itu persis umurnya revolusi Iran itu kalau nggak salah ya. Revolusi Iran sudah sekian lama dan sekarang ini sedang terjadi pergolakan di Timur Tengah ya. Yang pertama saya ya secara pribadi maupun secara kelembagaan khususnya di Divisi Hukum dan Sengketa Bawaslu Provinsi NTB memahami bahwa Ramadan puasa ini kan tidak mesti harus dimaknai hanya dari aspek ritual ya, dari sisi rutinitas kita setahun sebulan selama setahun ya. Tetapi ini harus menjadi ruang refleksi dan kita manifestasikan dalam bentuk pemahaman ya. Ya namanya puasa ini kan orang tidak mungkin kita bisa tahu orang itu puasa atau tidak. Bisa jadi saat ini saya tidak makan kalau ukurannya puasa itu hanya tidak makan. Atau misalnya ketika dalam pemilu ya. Di sanalah salah satu prinsip jurdil ya. Jujur, rahasia, dan adil. Rahasia kita ambil di sini. Bahwa puasa ini kan rahasia hamba dengan Tuhannya. Begitu juga ketika dalam memberikan pilihan coblosan itu salah satu asas pemilu itu adalah rahasia. Tidak boleh ada yang tahu pilihan saya. Sehingga saya benar-benar independen. Saya benar-benar menghadap dengan Sang Pencipta saya itu tanpa ada paksaan. Saya berketuhanan itu tanpa ada intervensi. Itulah keyakinan saya. Nah, begitulah dalam pemilu semestinya nilai-nilai keberagamaan kita tidak mesti hanya kita wujudkan dalam bentuk ritual, tetapi harus dimanifestasikan dalam bentuk tindakan yang benar-benar bisa terukur dampaknya. Saya misalnya membayangkan begini. Kenapa saya bilang harus terukur?
kita puasa Senin Kemis, misalnya kan, itu hanya akan berdampak kepada diri saya, tidak akan berdampak ke orang. Kalau saya memilih dengan benar, tanpa manipolitik, maka insya Allah pilihan saya itu nanti tidak akan mengembalikan uang kampanyenya itu dengan cara yang nggak benar. Nah itu bisa berdampak. Nah, atau misalnya saya puasa terus saja setahun itu puasa sehari puasa terus sehari enggak gitu. Itu hanya akan berdampak ke saya. Tetapi kalau itu kita manifestasikan dalam bentuk tindakan sosial dengan cara memilih yang benar, yang berkeadilan, insya Allah saya yakin akan berdampak. Agama ini bukan sesuatu yang diamnya, tetapi dia ini hidup. Saya pikir seperti itu. Oke, Pak. Untuk sementara pandangan saya, bagaimana puasa ini bisa berdampak terhadap kehidupan berdemokrasi kita. Ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Terdapat nilai amanah dalam ajaran agama untuk mementingkan menjaga kepercayaan. Dalam realitas pemilu saat ini, bagaimana penyelenggara pemilu dapat menjaga amanah tersebut? Kan dalam pemilu kan pastinya ada gesekan-gesekan, tekanan politik, serta kepentingan kekuasaan begitu Pak. Bagaimana menurut Bapak? Ya, tentu kita sebagai penyelenggara pemilu, ketika kita diberi tugas dan tanggung jawab ya, sebagai penyelenggara pemilu, maka kita sudah diposisikan sebagai pihak yang dipercaya. Ya, pemberi kepercayaan ini kan tidak hanya negara ya, tetapi kepercayaan secara transenden juga itu harus kita merasa dipercaya oleh Sang Pencipta kita gitu. Ya bisa jadi kalau kita hanya melihat kepercayaan itu hanya diberi oleh negara, itu bisa jadi kita menyimpangi tanpa diketahui. Tapi kalau amanah tadi itu bahwa ini adalah kepercayaan Sang Pencipta kepada kita, dimanapun saya yakin kita akan merasa terawasi, dan saya yakin insya Allah tentu akan terus merasa kita terjaga ya. Nggak mesti hanya ketika regulasinya A kita harus mengikuti A gitu ya. Tapi dalam setiap gerak kita sebagai penyelenggara, kita akan mengusahakan diri misalnya untuk selalu netral, bersikap adil. Saya ingat dulu ketika masih sebagai KPU ya, untuk membeli baju di toko baju atau di mall, pilihan warna itu saya nggak independen. Saya itu harus memilih warna yang kira-kira tidak ada nuansa keberpihakannya. Nah, itu adalah satu bentuk. Meskipun dalam regulasi itu nggak ada aturan yang melarang saya harus beli baju warna merah, kuning, hijau gitu kan. Nggak ada aturan. Tapi ketika kita merasa sudah menjadi bagian dari yang diberi amanah sebagai penyelenggara pemilu, maka kita akan usahakan semaksimal mungkin untuk selalu merasa sebagai penyelenggara yang terawasi gitu ya. Tidak hanya terawasi dalam konteks secara prosedural, tapi juga secara substansi, ada pertanggungjawaban kita kepada Tuhan kita. Tidak hanya SPJ secara prosedural, ya, tapi SPJ mutlak kita itu kan nanti ketika kita sudah sama-sama mampus kan. Kira-kira begitu kan. Berarti kita tetap harus menjaga amanah itu ya Pak, iya. pada negara maupun Iya, Sang karena Pencipta. itu kalau sekarang kan ya ada guyon-guyonan ya. Sekarang kalau kita memanipulasi, itu kan kita bisa anggaplah kalau mau nakal gitu ya, untuk membenarkan kenakalan kita itu dengan cara merubah regulasi. Meskipun di hati kecil kita itu kita tahu itu nggak benar sudah, tapi kan karena
kita hanya patokannya adalah kebenaran prosedural, maka tidak menjadi soal ketika kita merubah aturan itu sehingga dia menjadi benar secara formal, tetapi secara material itu tetap hati kecil kita itu pasti akan menolak bahwa ada kesalahan itu meskipun secara prosedural dia itu benar. Baik Pak, terima kasih. Kemudian Pak, pertanyaan Hmm. selanjutnya. Ramadan itu sering dipahami sebagai ibadah ritual, tetapi juga sebagai pendidikan moral untuk membentuk ketakwaan, kejujuran, serta kepedulian sosial. Bagaimana nilai-nilai tersebut dapat menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemilu, Pak? Ya, ya kita ini udah berpuasa ya, udah sekian lama lah ya, sekian lama, tapi ya biasanya namanya puasa ini kan menahan diri ya. Saya contohkan konkret misalnya kan, kalau kita berpuasa, yang sehari-hari pengeluaran kita itu 100.000. Ketika masuk bulan puasa, seharusnya kan dia berkurang dari 100.000. Tapi ini kan sebaliknya yang terjadi. Ketika bulan puasa, malah pengeluarannya semakin banyak. Sebenarnya itu menjadi alarm bagi kita bahwa puasanya itu nggak benar gitu. Dia itu hanya terlihat secara seremoni, tidak memberi dampak yang seharusnya. Nah, puasa itu kan sebenarnya pesan moral yang lain adalah bagaimana kita bisa merasakan suasana kebatinan orang yang menahan dahaga, menahan lapar. Kita rasakan suasana itu. Nah, ada nilai-nilai tidak hanya spiritual ya, ada nilai-nilai sosial yang mesti harus kita lihat secara lebih utuh ya. Jangan hanya kita memahami puasa itu dalam konteks ritual, tetapi kita harus memahami dia sebagai sebagai cara kita bagaimana keterbatasan kita sebagai sebagai hamba. Ya, saya sih berharap di bulan puasa ini kita tidak semakin boros lah ya. Ini kan menjelang apalagi kalau sudah 15 hari plus ini kan yang ramai itu kan pusat-pusat perbelanjaan yang di klaster. Ya suka sih, semua orang suka, manusiawi itu. Tapi jangan sampai menghilangkan nilai puasa itu menjadi sesuatu yang hanya lewat gitu, tidak membekas itu. Ya, harus dipahami lebih mendalam lagi. Kemudian Pak, pertanyaan selanjutnya, hukum pada dasarnya mengatur perilaku manusia menjadi melalui norma dan sanksi. Namun agama hukum pada dasarnya mengatur perilaku manusia melalui norma dan sanksi. Namun agama juga mengajarkan nilai moral seperti kejujuran, ketakwaan. Terus bagaimana hubungan antara norma hukum dan norma agama dalam membangun sistem pemilu di Indonesia ini, Pak? Yang berkeadilan. Iya, kalau dalam pandangan saya, kita pertama seharusnya tidak bisa memisahkan ya. Ini hukum agama atau ini hukum negara gitu. Karena kalau saya memahaminya bahwa hukum yang ada di negara kita ini adalah manifestasi dari hukum-hukum yang ada di masing-masing agama. Sehingga memang seharusnya konsep-konsep berhukum kita itu tidak boleh hanya melihat dari satu sisi gitu ya. Misalnya dari sisi agama tertentu. Kita lihat misalnya salah satu contoh yang paling konkret misalnya adalah dalam aturan berkampanye. Nah, itu kan kalau dalam pemilu dilarang melakukan kampanye di tempat ibadah. Nah, tempat ibadah di sini kan yang paling banyak tempat ibadahnya kan adalah kita yang umat Islam. Kita yang umat Islam gitu kan. Maka yang paling banyak larangannya itu adalah yang untuk yang umat Islam.
Nah, sehingga apa waktu itu kan ada putusan di Mahkamah Konstitusi yang kemudian apa memberi ruang kepada semua calon apapun agamanya untuk bisa berkompetisi secara adil. Nah, terus apa tadi anunya? Eh, Eh, hubungan antara norma hukum dan agama dalam membangun sistem pemilu yang ya, benar. apa kalau kita melihat hukum dari sisi apa keterpaksaan gitu ya. Misalnya saya sederhanakan, kalau kita lewat lampu merah berhenti di lampu merah itu karena adanya sanksi gitu ya, karena takut ditilang. Itu kan kita berhukumnya kita itu kan masih masih bukan hanya terpaksa ya, tapi masih masih bayi gitu loh. Kita mau misalnya, saya ingat dulu masih kecil diminta sama orang tua kita beliin saya kopi atau gula. Kita nggak mau jalan kalau kita nggak diupah, nggak dibayar. Nah ini kan misalnya kita ini sekarang nggak mau berpuasa kalau nggak dapat pahala. Karena dijanjiin pahala jadi semangat Nggak puasa. Udah jelas. mau apa? Atau ya saya ini akan melakukan ini kalau saya dapat bayaran sekian. Nah, coba kita logikakan. Kalau misalnya kita sebagai orang tua, kita perintah anak kita minta bayaran terus baru mau jalan. Pasti kita lebih senang dengan anak kita yang tulus dibayar atau enggak dia jalan. Begitulah dia juga sang pencipta itu dengan hambanya. Tapi kita ini kan kalau bahasa kasarnya kan prekennya, kalau nggak dibayar nggak mau Anda. Padahal orang tua itu lebih suka kepada yang tulus, tanpa dibayar pun dia berjalan. Nah, begitu juga orang yang taat aturan karena dia malu, karena dia kalau saya tabrak lampu merah, nanti ada orang yang akan kecelakaan, karena hukumnya kalau menabrak lampu merah itu bahkan saya apa tidak hanya hukumnya bunuh diri ya, tapi juga itu membunuh orang, bunuh diri dan bunuh orang. Nah, sehingga dua kenanya itu. Nah, jadi kalau hemat saya, berhukum itu memang norma itu kan lebih tinggi dari hukum. Jadi seidealnya ya kita melakukan sesuatu itu taat pada hukum itu bukan karena takut kena sanksi, tapi karena kita ingin kehidupan yang lebih Baik. lebih baik dan berketeraturan. Oke, Pak. Terima Kira-kira kasih. begitu ya. Kemudian, Pak, Oh, masih pertanyaan ada? masih, Oh, jika melihat realitas eh, pemilu, tantangan seperti politik uang, hmm, kampanye hitam, hmm, manipulasi suara hmm, masih sering terjadi di Indonesia. hmm. Dan ini berbanding terbalik dengan bangsa Indonesia yang sering disebut Eh, bangsa yang religius. Itu bagaimana menyikapi hal tersebut, Pak? iya, saya ini kan ya bukan kebetulan ya. Saya diciptakan Tuhan di Lombok, jadi kena suku Sasak. Terkenalnya itu adalah sebagai Pulau Seribu Masjid. Ketika kita mendengar istilah Pulau Seribu Masjid, maka pasti orang-orangnya itu akan sangat religius ya. Ya. Iya, masjidnya banyak gitu kan. Tapi ketika kita misalnya melihat realitas dalam setiap pemilu, bahkan hampir 20 tahun saya hampir 20 tahun jadi penyelenggara pemilu. Ketika musim kontestasi pemilu, tidak bisa dipisahkan namanya money politik dengan kontestasi itu. Nah, saya melihat ada soal tidak hanya di soal regulasi maupun aparat penegak hukumnya ya, tapi ada soal di budaya masyarakat kita, budaya hukum kita. Nah, seolah-olah namanya money politik itu ditoleransi gitu, ditoleransi. Bahkan ketika kita ngobrol lah di kampung-kampung di pos-pos ronda gitu ya. Mau jadi DPR kok miskin katanya. Nah, itu kan pernyataan kebodohan dan pernyataan apa ya?
dia bilang seolah-olah itu kan hanya orang yang punya duit banyak yang boleh jadi DPR. Jadi seolah-olah bahwa segala sesuatu itu selesai dengan uang. Mau jadi apapun, termasuk jadi pemimpin, menjadi DPR harus selesai dengan uang. Ini kan fatal. Sementara di sisi lain nganggap dirinya orang yang beragama. Nah ini kan ada kontradiksi ya. Sisi lain kita melihat ada secara physically ada bentuk ketundukan kepada sang pencipta, tapi dari sisi yang lain ada bentuk ketidakpatuhannya terhadap perintah Tuhan gitu ya, dengan memilih harus dengan mengeluarkan uang gitu, kalau nggak dibayar nggak milih. Jadi ya jangan heran nanti ketika bupati atau gubernur terpilih itu ditangkap sama KPK karena harus mengembalikan uang yang kemarin dia entah dengan cara apa dia dapat gitu kan, harus dikembalikan dengan cara seperti apa. Nah, jadi itu kan ibarat lingkaran, kalau orang teman itu lingkaran setan katanya. Saya nggak pernah lihat setan ya, tapi ada lingkarannya katanya. Nah, jadi tidak akan selesai itu soal itu sepanjang yaitu tadi 3 hal ya yang harus diselesaikan, mulai dari sisi regulasi, terus penegak hukumnya, sama budaya hukumnya itu harus seiring seirama. Nah budaya hukum ini juga dibentuk oleh ya salah satunya kan kita sebagai orang yang beragama gitu kan. Tentu saya yakin semua agama itu mengharapkan ya namanya money politik itu, mau Islam, Hindu, Buddha itu, sehingga nggak boleh ada celah untuk yang namanya money politik, apapun dalihnya, entah itu kos politik atau apapun. Terakhir Pak, apa pesan Bapak untuk penyelenggara pemilu, masyarakat, agar momentum ini lebih menjadi refleksi bersama membangun sistem pemilu yang lebih jujur, adil, dan bermartabat di masa depan? Pemilu kita kontestasinya memang masih cukup lama ya, tetapi tidak lantas kemudian kita tidak mengisi pengetahuan kita dengan ilmu yang berkait dengan kepemiluan. Karena suka tidak suka, nasib kita sebagai warga bangsa ini sangat ditentukan oleh hasil-hasil dari proses pemilu. Jadi saya berharap untuk diri saya dan kita semua dalam mengisi bulan Ramadan ini, semoga kita bisa menambah pengetahuan. Ya mari kita bacalah, kita kaji, karena saya yakin Tuhan itu tidak pernah hanya memerintah hambanya hanya untuk menghafal, tapi disuruh membaca dan memahami itu kitab suci itu. Mari kita hafal, baca, dan pahami, dan yang terpenting adalah bagaimana kita mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya menjadi teks, tapi juga menjadi sikap langkah kita dalam hidup. Saya pikir itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih kembali telah memberikan pencerahan dari perbincangan kita. Kasih Bapak Suhardi telah memberikan pencerahan dari perbincangan kita pada hari ini, memahami bahwa sistem pemilu bukan hanya ditentukan dari regulasi, tapi juga integritas, kejujuran, komitmen moral semua pihak. Nilai-nilai Ramadan dapat menjadi pengingat bahwa keadilan bukan sekedar tuntunan hukum, tetapi juga panggilan hati nurani. Semoga kesadaran ini dapat memperkuat komitmen kita bersama dalam mewujudkan demokrasi yang berkeadilan. Sampai jumpa pada episode Ngabuburit Pengawasan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman jangan lupa untuk komen dan subscribe YouTube Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat. Terima kasih, sampai jumpa pada episode selanjutnya. Terima kasih Pak.